kita mengadakan pesta demokrasi untuk mengantarkan lebih 100 pejabat negara baru. Iya, 109 tepatnya. 109 gitu. Kalau dijumlah dengan badan-badan yang di utusan itu 3 kali lipat dari komposisi kabinetnya Gus Dur dan Megawati kalau nggak salah. Iya kan di zaman dulu di zaman SBY ada gejala dia ngangkat-ngangkat lumayan kan di tahun 2004. Nah, itu yang membuat kenapa undang-undang kementerian dibikin tahun 2008. Ya. Lalu dicantumkan hanya boleh 34 gitu maksimal, tidak boleh lebih. Nah, tapi tiba-tiba sekarang dihilangin dan tanpa limit gitu. Iya. Unlimited. Dan dihilangkannya di ujung pemerintahan Jokowi. Nggak ada yang tahu juga, maksudnya yang tahu sedikit. Jadi jumlah pejabat ditambah, amunisi untuk bekerja dalam konteks anggaran malah dikurangi banyak. Dan implikasi yang paling langsung dari situ makin banyak tet di jalanan tuh. Wah. Iya, gitu. Makin banyak tuh. Dikit-dikit tet gitu. Yang kata si komika, ya apa? Nama komikanya? Siapa tuh? Gilbas katanya. Udah banyak yang iya. Oke, kita kembalikan ke. Tapi saya mau tambahin satu dulu. Itu kan kayak dia membangun nuansa penghematan, tapi pada saat yang sama jumlah menterinya ditambah, jumlah kantornya ditambah. Kontradiktif ya. Kontradiktif tuh. Banyak yang kontradiktif kalau kita ngomongin itu ya. Yang pertama jelas secara moral atau integritas, Prabowo nggak bisa ngomongin efisiensi. Dia kunjungan ke India pakai 3 pesawat, kunjungan ke Peru pakai 6 pesawat. Iya. Tapi pesawatnya ada yang dipinjemin sih katanya. Pesawatnya juga itu isu gratifikasi. Full furnace. Pesawatnya juga full furnace dan kolam renangnya harus berapa? 32 derajat Celcius. Juga harus ada Mercedes kelas khusus yang dipesan untuk membuat. Nah, itu yang saya bilang. Jadi saya pikir dia nggak ada moral standing untuk ngomongin efisiensi. Moral standing. Itu yang saya bilang sering kali ya. Tapi pidatanya selalu itu kan. Realitas itu selalu beda Yes. gitu. Dan orang ngukurnya seakan-akan dari omon-omon, nggak ngelihat di belakang. Mendingan dulu ngukurnya dari joget. Dari joget. Udah mending ada substance. Dulu ngukurnya dari joget. Tapi itu ciri pemerintahan populis kan. Jadi mereka demagog ya. Omon-omon aja terus. Persis dengan yang terjadi dengan Donald Trump kan gitu ya. Iya. Retorika orang senang, berantakannya. Lalu yang kedua argumen bahwa efisiensi ini untuk tadi memangkas atau memitigasi korupsi dan segala macam juga nggak terbukti karena yang punya ide untuk mengampuni koruptor asal ngembaliin duit adalah Prabowo sendiri. Ya itu kontradiktifnya. Satu dan dua hal tabrakan kan. Ya. Walaupun itu bukan ide lama ya. Itu bukan ide baru maksudnya. Iya, tapi kalau efisiensi anggaran tadi untuk memitigasi korupsi dan segala macam it doesn't work. Karena lembaga-lembaga yang tidak dipotong anggarannya, Kejaksaan Agung, Polisi, Tentara, KPK, nggak korupsi? Halo, ada salam dari Firly Bahuri dan Lili Pintauli. Kalau menurutku soal anggaran ini prioritasannya yang kacau. Makanya tadi aku bilang pemerintahan populis. Jadi misalnya gas memang sebenarnya tidak populis karena orang jadi marah kan. Tapi secara umum prioritasannya itu kalau temanku yang ekonomi mengibaratkan gini. Kita biasa jajan sehari misalnya 10.000. Kita tahu pendapatan pemasukan tinggal Rp5.000, tapi kita nggak mau ngurangin gaya hidup, tetap harus ke salon, tetap harus naik taksi, bukan naik bis misalnya. Ya karena harus glowing. Harus glowing ya. Tapi kan itu, jadi ketimbang misalnya tadi ya anggaran Komisi Yudisial untuk pemilihan Hakim Agung segala macam yang diprioritaskan, ini makan bergizi gratis. Food estate yang juga terjemahan dari ketahanan pangan yang salah gitu. Nah, jadi yang kacau 20 juta hektar mau dipakai kan hal-hal yang menurutku nggak akan seimbang atau tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan untuk publik kan. Tapi setidaknya kalau kita kaitkan dengan setahun anniversary Dirty Food, bansos nggak dipotong dong. Pork barrel masih bertahan karena tidak termasuk. Karena pork barrel yang sama dipakai pilpres, dipakai juga di pilkada. Makanya aku cerita cooling system. Cooling system itu salah satu modelnya adalah pembagian bansos. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, teman-teman, kita tadi telah mendengarkan ya penyampaian dari cuplikan video sebelumnya. Ya, tentu ini menjadi suatu informasi penting kepada kita ya sebagai pembelajaran, di mana memang tadi disampaikan bahwa mungkin akan dibuat Dirty Food ya di tahun 2025 yang membongkar mengenai permainan Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.
Nah tentu memang ini kerap sekali ya ada pro dan kontra lah gitu ya dalam memandang bagaimana hubungan antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ya walaupun ada hubungan baikkah, hubungan dekatkah, ya tergantung kepentingan juga sebetulnya kalau berbicara dalam dunia politik. Tapi mungkin secara persahabatan, pertemanan, ya menurut saya sah-sah saja sebetulnya dan gak akan ada masalah juga gitu ya. Nah, tapi kemudian kan ini dipersoalkan juga, diperdebatkan karena sepanjang sejarah ya baru kali ini presiden aktif ya itu hubungannya dekat banget dengan presiden sebelumnya yaitu Pak Joko Widodo. Nah, apalagi di mana ketika kita melihat ya pidato Pak Jokowi pada saat perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17, itu kan Pak Jokowi diundang juga tuh kemarin ya, diundang ya lalu diberi kesempatan untuk menyampaikan atau pidato lah gitu ya. Dan bahkan Pak Jokowi memuji di situ ya, memuji Pak Prabowo dengan kinerjanya selama 100 hari. Dan kemudian Pak Jokowi di sana menyebutkan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden sangat kuat ya sampai tidak ada yang berani mengkritik gitu ya. Yang mungkin Pak Jokowi membandingkan dengan dirinya selama menjabat sebagai presiden begitu banyaknya kritikan ya. Sangat pedas sekali. Ya, cuitan-cuitan pedas di berbagai media sosial, ucapan-ucapan para pengkritik, ya para pengamat politik dan sebagainya, para oposisi pada saat itu memang luar biasa. Ya, kritikan itu sangat tajam sekali. Tapi di era Pak Prabowo belum ada, kata Pak Jokowi. Nah, tapi setelah 2 atau 3 hari ketika Pak Jokowi menyampaikan hal itu, turunlah demonstrasi aksi teman-teman kita mahasiswa dari berbagai kampus ya masyarakat sipil dan sebagainya itu melakukan aksi demonstrasi menuntut ya keputusan serta kebijakan ya banyak sebetulnya tuntutan-tuntutan itu ya masalah efisiensi anggaran ya masalah hukum ya masalah kabinet dan masalah-masalah yang lainnya banyak sekali memang yang saya menilai tuntutan itu daging semua tuh teman-teman. Nah, lalu kemudian belum lagi kalau kita melihat dan mendengarkan narasi yang digaungkan ini terus menerus ya, yaitu adili Jokowi. Nah, sampai saat ini saya nggak tahu yang digaungkan atau tuntutan untuk mengadili Jokowi, meminta pertanggungjawaban pada Pak Jokowi, sampai sekarang belum ada ya. Saya lihat misalnya atau KPK memanggil atau kejaksaan dan sebagainya. Apalagi kemarin kan ada media asing tuh dari OCCRP yang menetapkan Pak Jokowi masuk dalam 5 daftar tokoh terkorup di dunia ya, masuk pada posisi yang ketiga. Nah, jadi korupsi ini bukan perihal uang saja teman-teman, ya bukan hanya uang saja, tetapi bisa saja penyalahgunaan kekuasaan, ya itu bisa saja terjadi atau mungkin ketidaknetralan pada saat memerintah, tidak adil pada saat menjabat sebagai presiden dan seterusnya itu bisa saja disebut sebagai perilaku korupsi. Apalagi hutang kita kan bengkak banget nih. Jadi asumsi teman-teman kita, asumsi masyarakat mungkin kebanyakan ya Pak Jokowi korupsi. Ya korupsi ini dalam bentuk uang kalau kita mendengarnya sebagai orang awam, ya apalagi dengan adanya hutang yang bengkak sekali. Nah kembali lagi masalah efisiensi anggaran memang sebetulnya menurut saya harus betul-betul dilakukan ya. Bagaimanapun efisiensi anggaran itu pasti dilakukan karena mengingat kondisi APBN kita memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja teman-teman ya. Sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan tahun 2025 ini yaitu mulai dicicil tuh hutang-hutang kita, bunga-bunganya dan seterusnya. Nah, kembali lagi yang dibebankan rakyat Indonesia.
Nah, masalah Indonesia gelap misalnya, ada beberapa menteri yang menyikapi atau yang merespon hashtag Indonesia gelap. Ada yang mengatakan seperti misalnya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, beliau menyebutkan bukan Indonesia yang gelap, tapi kau yang gelap. Nah, ini kan komunikasi yang saya rasa kurang mengenakan telinga ketika mendengarkannya. Apalagi beliau sebagai menteri gitu ya. Dan bisa saja kita membalikkan apa yang disampaikan. Jangan-jangan bukan rakyat itu yang gelap, tetapi para pejabatnya yang gelap. Nah, itu bisa saja itu terjadi ya. Bisa saja kita berpikiran seperti itu juga kalau mereka berani menyampaikan seperti itu. Nah, kemudian masalah hashtag yang kabur aja dulu gitu ya. Ada respon juga dari lingkaran pemerintahan mengatakan ya kalau kabur aja, sekalian gak usah balik ke Indonesia. Ada juga respon seperti itu. Jadi artinya ada komunikasi yang kurang baik untuk merespon tuntutan-tuntutan rakyat Indonesia ya yang bertajuk Indonesia gelap, kabur aja dulu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang ini suatu tantangan besar di pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini. Dan sebetulnya kita tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintahan saat ini karena memang ya bagaimanapun itu harus dilakukan memang teman-teman. Efisiensi anggaran itu, penghematan itu harus dilakukan gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika dilakukan penghematan, efisiensi anggaran, siapa yang dirugikan gitu ya? Efeknya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Nah, itu kan perlu menjadi pertanyaan kita sebagai rakyat Indonesia. Makanya banyak aksi demonstrasi, tuntutan yang mengatakan ya tolong dikoreksi, dievaluasi dan sebagainya dan sebagainya. Ya harusnya pemerintah bisa merespon dengan baik dan mengevaluasi dan mengkoreksi apa sebetulnya yang terjadi. Nah, hal apa, keputusan kebijakan apa yang telah dikeluarkan sehingga rakyat ini marah. Itu harusnya yang dievaluasi, jangan disalahkan rakyatnya lagi. Ketika ada yang mengkritik, jawabnya gasmu itu nggak boleh sebetulnya menurut saya, apalagi sekelas presiden menyikapi rakyatnya yang mengkritik dengan tanggapan seperti itu. Apalagi pidato Pak Prabowo misalnya, ada yang melawan saya dalam birokrasi, ada yang merasa sudah kebal hukum, ada yang merasa sebagai raja kecil dan sebagainya, macam-macam. Jadi artinya secara tidak langsung beliau menyampaikan bahwa ada loh masalah dalam birokrasi ini, ada loh yang menentang saya. Kurang lebih seperti itulah ya dalam logika berpikir kita. Jadi ketahuan sudah bahwa ada masalah dalam birokrasi itu. Ya banyak, ya sebetulnya banyak lah macam-macam ya. Mungkin itu saja. Terima kasih, saya ucapkan salam NKRI harga mati.